Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal dengan sebut. Awalnya BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia agar bersedia membantu dalam perang melawan sekutu. Adapun sebagai gantinya, Jepang. Pertama, BPUPKI. Ketika masih berstatus sebagai penjajah di Indonesia, Jepang juga bertempur dalam Perang Pasifik melawan sekutu. Menjelang akhir tahun 1944, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Setelah itu, Jepang segera mengusulkan berdirinya suatu badan khusus yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut berdiri pada 29 April 1945 dengan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI beranggota 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajimen Medio-Diningrat dengan Wakil Ketua Iji Bangase Yoshio atau orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Sidang pertama BPUPKI membahas perumusan dasar negara. Sidang tersebut diadakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Saat sidang pertama BPUPKI pertama kali dimulai, perumusan dasar negara masih berupa usulan-usulan individu. Usulan-usulan tersebut berbeda-beda, namun masing-masing anggota berusaha mengemukakan pandangan yang dapat disetujui oleh sidang. Nilai-nilai kebersamaan sangat terpancar dalam inisiatif peserta sidang. Hal tersebut ditunjukkan dengan usaha para anggota yang mengajukan usulan mengenai rancangan dasar-dasar negara di depan sidang. Bahkan mereka berpidato di muka sidang untuk mengemukakan pendapat terbaik bagi Indonesia. Sidang BPUPKI pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Medio-Diningrat, selaku Ketua BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama ini, membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Selama berjalan sidang, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan rumusan tentang dasar negara ini. Berikut adalah 3 tokoh yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara, dalam sidang BPUPKI pertama, pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Muhammad Yamin, adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan seorang ahli hukum. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan dasar negara Indonesia adalah Dr. Supomo, yang dikenal sebagai ahli hukum. Supomo menyampaikan usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Soekarno
menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamai Pancasila. Berikut adalah usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama, belum mencapai kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia. Maka dibentuklah Panitia 9, yang diambil dari beberapa anggota BPUPKI, untuk merumuskan kembali dasar negara yang telah disepakati pada sidang pertama.